Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminda Aziza dengan NIM 1833042 akan menyampaikan materi teknologi buah dan sayur, yaitu High Pressure Processing Technology. HPP atau High Pressure Processing merupakan metode pengolahan menggunakan tekanan tinggi pada produk makanan yang memiliki keunggulan, yaitu prosesnya cepat, aman, tidak merusak produk, menjaga kealamian produk, dan kadang dapat meningkatkan flavor atau menjaga organoleptiknya. Mempunyai 3 prinsip, yaitu yang pertama non-thermal processing atau tidak memerlukan suhu tinggi, di mana suhu yang digunakan adalah suhu ruang. Yang kedua, mengurangi enzim pektin metil esterase. Yang ketiga, menginaktivasi bakteri-bakteri dalam produk yang dimasukkan dalam mesin HPP ini. HPP ada beberapa penamaan, yaitu pengolahan dengan tekanan hidrostatik yang tinggi, ultra high pressure processing, paskalisasi atau pasteurisasi dingin. HPP ini adalah sebuah teknologi pengolahan yang dapat diaplikasikan atau yang mengaplikasikan tekanan tinggi untuk makanan yang berbentuk padat atau cair untuk meningkatkan keamanan produk itu, dan juga pada beberapa kasus yang lain. Selain itu juga meningkatkan organoleptik dan kualitasnya. Prinsip kerja HPP ini yaitu menggunakan tekanan yang tinggi sehingga fungsi seluler suatu mikroorganisme dapat terganggu. Teknologi HPP menggunakan energi panas yang rendah sehingga tidak menyebabkan terbentuknya zat kimia baru, radiolitik, dan radikal bebas pada produk pangan. Parameter utama proses HPP ini yaitu temperatur, tekanan, waktu, di mana pada proses thermal hanya ada 2 parameter yang paling penting, yaitu temperatur dan waktu. Hal tersebut menyebabkan desain proses pada teknologi HPP lebih bervariasi. Kemudian parameter lainnya yaitu laju pasteurisasi atau dekompresi, distribusi panas, pH, aktivitas air atau AW, temperatur awal produk, dan komposisi produk pangan. Metode pengolahan tekanan tinggi ini terdapat peralatan atau alat HPP, yaitu yang pertama tipe mesin model horizontal dan tipe model vertikal. Pertimbangan mengapa menggunakan horizontal atau vertikal. Jika menggunakan desain horizontal, dapat memudahkan penelusuran balik atau traceability yang digunakan untuk cacat produk, contohnya kemasannya cembung dan instalasinya mudah. Desainnya sudah menyesuaikan dengan industri pangan, sudah didesain untuk loading dan unloadingnya secara otomatis, walaupun tetap menggunakan tenaga kerja manusia untuk memasukkan produk ke dalam basket tadi. Tekanan kerja yang diberikan yaitu 600 MPa. Komponen dalam mesin HPP yang pertama pressure vessel. Yang kedua, pompa yang digunakan untuk menarik udara yang ada di dalam vessel, kemudian digunakan dengan tekanan. Yang ketiga, sistem untuk mengontrol dan memonitor pada saat pemberian tekanan itu berlangsung. Keempat, sistem penanganan atau handling untuk transfer atau memindahkan produk dari dan ke vessel tadi ke terowongan. Yang kelima, media yang dikompres atau yang bisa digunakan untuk kompresi seperti air, larutan glikol, minyak silikon, dan lain-lain. Contoh produk yang menggunakan HPP ini yaitu potato cubes atau carrot, kemudian jus orange, dan lain-lain. Metode pengolahan tekanan tinggi hasil penggunaan HPP ini yaitu mampu menghasilkan produk dengan perubahan kerusakan yang sangat minimal. Jika dibandingkan dengan proses thermal, HPP dapat menghasilkan produk yang lebih segar serta lebih bagus dalam hal tampilan, tekstur, dan nutrisinya. Hal ini dikarenakan HPP mampu meningkatkan umur simpan dan mempertahankan nilai gizi dan kualitas makanan dengan cara inaktivasi mikroorganisme dan denaturasi beberapa enzim, namun tidak menyebabkan perubahan karakteristik organoleptik produk. Positif dan negatif HPP.
Positifnya yaitu dapat meminimalisir terjadinya off flavor untuk memperpanjang umur simpan dan lain-lain. Negatifnya, HPP belum bisa digunakan untuk produk-produk berasam rendah karena proses ini masih belum mampu untuk menghancurkan spora. Pengaruh HPP terhadap warna pada bahan makanan. Pada klorofil A dan B pada suhu kurang dari 50 derajat Celcius masih konsisten, sedangkan di atas 50 derajat Celcius memberi pengaruh. Pada karotenoid tidak terlalu stabil terhadap perlakuan tekanan. Perlakuan HPP meningkatkan ekstraksi hasil karoten dari matriks tumbuhan. Pada antosianin, dengan perlakuan HP pada suhu sedang memiliki stabilitas yang baik. Namun, selama penyimpanan terjadi degradasi yang disebabkan karena inaktivasi enzim yang belum sempurna, seperti enzim B-glukosidase, peroksidase, polifenol oksidase, serta pengaruh asam askorbat cenderung mendegradasi antosianin. Metode pengolahan tekanan tinggi selanjutnya yaitu pengaruh HPP terhadap tekstur bahan makanan. HPP dapat menyatukan ion dan enzim yang tadinya terpisah pada kompartemen berbeda. Tekanan dan suhu yang dikombinasikan dapat mempengaruhi tekstur, mempengaruhi permeabilitas sel, menyebabkan adanya pergerakan air di dalamnya, juga menyebabkan gas pada bagian antarseluler. Sel menjadi hilang. PME dibebaskan dan terjadi kontak dengan substratnya. Pektin yang sangat termetilasi menyebabkan demethylation. Semakin tinggi tekanan yang diberikan, justru teksturnya akan semakin lunak. Hal ini disebabkan karena pengaruh serentak aktivitas dari PME tersebut dan juga poligalakturonase karena PG mampu mendepolimerisasi pektin yang telah didemilasi oleh PME. Pengaruh HPP terhadap flavor yaitu diasumsikan bahwa rasa buah segar dan sayuran tidak diubah oleh pengolahan tekanan tinggi karena struktur senyawa rasa tidak langsung dipengaruhi oleh tekanan tinggi. Flavor akan lebih sensitif jika terkena thermal. Aplikasi HPP pada bahan pangan yang tepat yaitu bahan pangan yang tidak tahan terhadap pengawetan dengan suhu tinggi, bahan padat dan cair, cocok untuk produk yang keasaman tinggi. Dairy products atau produk turunan dari susu. Dengan aplikasi HPP dapat meningkatkan umur simpan 3-10 kali lebih lama daripada produk tanpa HPP, menjaga kesegaran produk, tidak mempunyai efek pada sensoris, nutrisi, dan propertis bahan, efektif dalam mengeliminasi mikroba penyebab kerusakan dan mikroba patogen, bekerja efektif pada produk asam seperti yogurt, smoothies, atau campuran susu dan buah. Produk buah dan sayur dengan aplikasi HPP dapat meningkatkan umur simpan, menginaktivasi mikroorganisme patogen, dan contoh-contohnya yaitu jus buah, sari buah, puree, smoothies, dan guacamole. Sekian penjelasan mengenai HPP ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.